Selamat pagi teman-teman semuanya, Shalom. Jumpa lagi ya bersama kita tentunya di acara apa? A Morning Cup of Worship with Kelasi. Oke teman-teman, hari ini kita patut bersyukur pada pagi hari ini bahwa Tuhan memberikan kita begitu banyak berkat. Kita masih diberi kesehatan waktu bangun, masih dikasih semangat yang baru pada pagi hari ini. Nah, kita mau mulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita mau pujian, kita mau penyembahan, kita mau mendengarkan firman. Kita mau mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas segala rahmat-Mu, atas segala berkat-Mu untuk kami semua. Kau biarkan kami semalam tidur dengan nyenyak, dan pada pagi hari Engkau berikan kami kesehatan yang luar biasa Tuhan. Semua karena Engkau mencintai kami, karena Engkau menyayangi setiap kami. Dan biarlah Tuhan, hari demi hari Kau ubahkan setiap kami, supaya kami bisa menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah dalam aktivitas kami pada pagi hari ini, Kau terus sertai kami. Sebab kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang sungguh setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Sungguh kami punya Bapa yang sungguh setia untuk kami. Bapa Kau setia, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Sungguh kerinduan hati kami Tuhan, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti
seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ya Tuhan, ubahkan setiap kami Tuhan, ubahkan setiap kekurangan kami, segala perlakuan kami yang mungkin tiap hari membuat Engkau kecewa Tuhan. Karena kami ingin hidup bagimu Tuhan, kami ingin hidup untuk menyenangkan-Mu, untuk memuliakan-Mu dari setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Sertai kami selalu Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, Kau adalah sumber kebenaran untuk kami. Kau yang menyelamatkan kami, Kau yang berikan hidup untuk kami Tuhan. Dan setiap pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan untuk hidup, kami mau hidup untuk kebenaran-Mu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu,
hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarkan kami Tuhan, biarkan kami memiliki hati sebagai hamba. Kami mau buka hati dan pikiran kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mendengarkan setiap firman-Mu untuk kami Tuhan. Kami mau meletakkan segala ego kami, segala mungkin rasa ngantuk kami, rasa lelah kami, untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau rendahkan diri untuk menjadi hamba-Mu. Terus sertai kami Tuhan. Kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa,
hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan padamu, Yesusku. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu Bu Melana. Kiranya sertai beliau Tuhan untuk bisa menyampaikan semua firman yang ingin Kau sampaikan untuk setiap kami, setiap kami ada di rumah, untuk menguatkan aktivitas kami pada pagi hari ini, dan meyakinkan kami bahwa Engkau selalu beserta kami. Kemudian pada Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Saudara-saudari, sobat-sobat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana sukacita ya, ceria ya? Semua bahagia, sepanjang malam telah ditemani oleh Tuhan, bisa tidur nyenyak, dan pagi hari ini bisa menikmati hari yang baru, ya, luar biasa. Tuhan Yesus baik, ya. Kita semua juga dalam keadaan baik, artinya bahagia aku ikut Kristus. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, pada hari ini firman yang akan saya bagikan temanya adalah bertobat mencapai keselamatan. Dan Injil yang
akan dibacakan pada hari ini adalah Injil hari ini yang diambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Ya. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih. Ya. Ya. Saya ingin men-sharingkan sedikit, ya, yaitu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun mungkin ya, saya kalau kebetulan melihat ya setir mobil atau jalan atau di rumah, kalau kebetulan ada orang yang membawa jenazah ya, kebetulan rumah saya itu sering dilewati orang yang dalam perjalanan ke makam, karena dekat dengan makam ya, yaitu di mana Kiai Saleh itu ya, dekat makam Bergota itu, dekat sana. Kemudian kalau saya melihat mereka itu, pasti saya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, ampunilah orang ini, semoga jiwanya berbahagia bersamamu." Begitu selalu saya katakan. Kalau saya kebetulan di jalan dan melihat atau mendengar suara sirene ambulan, saya pasti berdoa, "Tuhan, jamahlah orang yang sakit yang dibawa oleh ambulan itu, agar dia menerima kesembuhan dan dipulihkan sehat kembali." Begitu selalu saya, setiap saya melihat orang yang membawa jenazah ke pemakaman atau ambulan yang kebetulan saya tahu ya lewat di depan rumah, atau kebetulan saya di jalan raya dan saya berpapasan dengan ambulan itu, pasti itu saya berdoa bagi yang sakit dan juga bagi yang meninggal ya. Di dalam perikop ini banyak atau ada pelapor yang datang kepada Tuhan Yesus untuk melaporkan ya, yaitu suatu pembunuhan ya. Dalam keyakinan orang-orang Yahudi saat itu, mereka tuh punya keyakinan bahwa kalau seseorang itu mengalami malapetaka, menderita sakit penyakit, menunjukkan
identitas pendosa. Kalau orang itu hidupnya penuh berkat, mulus ya, bahagia, itu berarti orang itu hidupnya bersih ya, hidup benar. Tetapi pada saat mereka orang-orang Yahudi itu melaporkan kepada Yesus bahwa orang Galilea dibunuh oleh Pilatus, kemudian darah mereka dicampur dengan darah korban persembahan, maka Yesus mengatakan kepada mereka, sangkamu dosa orang Galilea itu adalah, sangkamu orang-orang yang dibunuh itu adalah orang-orang yang lebih berdosa daripada orang Galilea yang lain? Yesus menentang kalau ada orang yang menghakimi ya. Yesus tidak setuju dengan pendapat orang-orang Yahudi pada saat itu. Melainkan Yesus menjawab, sangkamu dosa mereka lebih besar dari dosa orang-orang Galilea yang lain? Tidak. Tetapi jika engkau tidak bertobat, maka engkau akan binasa. Yesus mengatakan itu kepada mereka ya. Kalau sampai mereka punya pikiran atau penghakiman bahwa orang yang mengalami malapetaka itu adalah orang berdosa, maka Yesus mengatakan tidak ya. Jika kalian tidak bertobat, maka akan binasa. Yesus mengatakan begitu ya. Kemudian Yesus pun mendengar juga tentang orang yang ditimpa di menara dekat Siloam, ditimpa oleh menara dekat Siloam. Dan kemudian Yesus berkata, apakah kau kira 18 orang yang tertimpa menara di dekat Siloam itu dosanya lebih besar dari orang Yerusalem yang lain? Yesus penuh sekali lagi mengatakan, tidak. Tetapi jika engkau tidak bertobat, maka engkau akan binasa. Ya. Yesus 2 kali memperingatkan. Berarti peringatan ini itu sangat keras dan sungguh-sungguh sangat penting sekali. Ya. Karena pertobatan itulah yang akan membawa seseorang kepada keselamatan. Ya. Kalau tidak bertobat, maka akan binasa. Apa toh binasa di sini? Binasa atau kematian adalah kematian fisik dan kematian kekal. Yang mana kematian fisik karena malapetaka dan kematian kekal adalah terpisah dari Allah. Ya. Sebelum perikop ini, Yesus sungguh memberi pelajaran yang sangat berharga bagi para muridnya. Yaitu kalau kita simak dari Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai 20, di situ Yesus memberi contoh, yaitu tentang seorang yang kaya raya namun bodoh. Ya. Orang kaya raya ini pusat hidupnya adalah dirinya sendiri. Ini sungguh sangat baik, sungguh sangat indah, sungguh suatu pengajaran yang sangat berharga. Karena kita para murid-murid juga bisa belajar dari pengalaman orang kaya yang bodoh ini. Orang kaya yang bodoh ini dikatakan di situ ya, dalam perumpamaan yang diceritakan
diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya, yaitu orang kaya ini merencanakan sesuatu dan ingin melakukan segala sesuatu itu dari dirinya sendiri, ya. Kalau kita simak, maka di situ dikatakan aku akan berkali-kali aku akan merombak, aku akan menyimpan gandum, aku akan menyimpan barang-barangku. Hai jiwaku, engkau istirahatlah, engkau makanlah, engkau minumlah dan bersenang-senanglah. Itu aku. Itu menyatakan bahwa ia pusat hidupnya adalah dirinya sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia waktu hidupnya sudah sampai pada batasnya dan ia dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil dan meninggalkan semuanya. Untuk siapakah semuanya itu? Itu gambaran orang yang tidak bertobat dan akhirnya kehabisan waktu dan binasa. Saudara yang terkasih, sekalipun Tuhan Yesus mengatakan bertobatlah agar engkau tidak binasa, tetapi kita manusia diberi kebebasan untuk memilih. Apakah kita mau memilih bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan yang meraja di dalam hidup kita dan memimpin hidup kita, ataukah kita menolak pertobatan ya, dan jauh dari Allah? Ya. Hidup ini adalah dikatakan hidup ini bagaikan uap yang cuma sebentar, ya. Yakobus mengatakan seperti itu. Maka kita lewat bacaan Injil hari ini kita dicintai oleh Tuhan, karena Tuhan menginginkan agar kita bertobat, agar kita mencapai keselamatan, ya. Maka Yesus memberikan perumpamaan tentang buah pohon ara yang tidak berbuah. Ini artinya bahwa kesempatan di dalam hidup ini sangat terbatas. Pohon ara ini diberi waktu lagi supaya dia menghasilkan buah, tapi waktu itu sangat pendek. Ya, sangat pendek, sangat singkat. Pohon ara itu kalau di Palestina itu saya pernah membaca hampir memproduksi buah atau mengeluarkan buah itu sepanjang kira-kira lebih dari 6 bulan. Ya. Pohon ara ini telah menerima dari Tuhan sinar matahari, telah menerima hujan, menerima angin yang segar, menerima embun pagi, ya. Kemudian menerima pupuk dan ditanam di tanah yang subur, ya, tanah Palestina, tanah yang subur, ya. Kemudian buah ara ini kalau telah menerima semuanya, maka ia tumbuh jadi pohon yang tinggi, cabangnya banyak, daunnya lebar, kemudian berbunga dan berbuah. Sehingga kalau orang lewat dalam keadaan lelah, orang bisa duduk di bawah pohon ara yang rimbun untuk berteduh. Kemudian kalau ia haus, ia bisa memetik buah ara itu dan memakannya, dan rasanya manis. Semua orang pasti suka, ya, buah ara itu. Bahkan Yesus pun suka
buah ara, ya, yang manis. Tetapi ada pohon ara yang tidak berbuah, sekalipun sudah menerima sinar matahari, hujan, angin segar, embun pagi, pupuk, tanah yang subur, dia tetap tidak menghasilkan buah. Ya. Dikatakan di sini bahwa pemilik kebun itu mengatakan, ini pohon ara tidak berbuah, lebih baik ditebang saja. Ya, dia mengatakan begitu. Tetapi apa yang dikatakan oleh penjaga? Yang dikatakan oleh penjaga kebun itu adalah, Tuan, biarlah saya merawatnya. Beri waktu lagi 1 tahun, Tuan. Kalau nanti dalam 1 tahun itu tidak berbuah juga, ya sudah, terserah Tuhan mungkin ya. Bisa ditebang, dibakar, menjadi kayu bakar ya. Pohon ara ini siapa toh? Pohon ara ini tidak lain adalah kita ini. Kita ini adalah pohon ara. Apakah kita yang sudah dicintai oleh Tuhan, bahkan Tuhan telah berkorban mati di salib agar kita memperoleh keselamatan. Kita telah dilindungi, kita diberikan semua yang terbaik, ya, kita diberi kekuatan, diberi rezeki, diberi kemampuan untuk melakukan segala-galanya. Dan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Ya. Waktu ini begitu terbatas. Waktu kita begitu pendek. Ya. Alangkah indahnya kalau kita selalu menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau membalas kasih Tuhan, memberikan waktu kita kepada Tuhan, memberikan seluruh hati kita yang mencintai Dia. Bagaimanakah kita bisa berbuah? Bagaimanakah kita bisa bertobat? Kita mohon Tuhan, kita mohon Roh Kudus. Ada 3 langkah yang perlu kita lakukan untuk mencapai keselamatan. Yang pertama adalah kita mau mengakui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Kita lakukan setiap hari, ya, entah pagi, malam, kita katakan segala kedosaan kita. Kemudian kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan selalu siap sedia membuka tangannya. Bahkan Tuhan selalu siap untuk hadir di dalam hati kita. Hati kita yang telah bersih, kita telah mengakui dan menyesali dosa kita, dan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah kita akan berjanji. Tuhan, aku berjanji, aku akan mencintai Engkau, aku akan setia kepadamu, aku selalu Tuhan mengutamakan Engkau, mencintai Engkau dan sesama. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah aku mau berubah Tuhan. Aku mau berubah di dalam sikapku, di dalam tindak tandukku, dan di dalam tutur kataku. Tuhan, itulah
janjiku. Dan aku mohon kekuatan dari Roh Kudus. Maka kalau itu kita lakukan setiap hari, maka kita adalah sudah memenuhi kehendak Tuhan, bertobat dan mencapai keselamatan. Sebab hidup ini adalah kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita agar kita bertobat dan memperoleh keselamatan. Ya. Saya senang sekali menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Jangan sia-siakan waktu kita, tidak banyak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Ya Tuhan, biarkanlah hidup kami menjadi berkat untuk orang setiap yang ada di sekeliling kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mau Tuhan untuk setiap kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami untuk kami dapat manfaatkan dengan baik. Bukan hanya untuk hal duniawi saja Tuhan, bukan untuk kepentingan kami, tetapi kami mau Tuhan untuk kepentingan menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap penyertaan-Mu selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan, untuk mampukan kami untuk mau memperbaiki setiap kesalahan kami dan memanfaatkan semua kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami mau minta berkat-Mu untuk aktivitas kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu selalu melindungi kami hari demi hari. Dan kami mau Tuhan untuk berusaha lebih dan lebih baik lagi Tuhan daripada yang kemarin Tuhan.
Kami mau satukan Tuhan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan oleh putramu sendiri. Bapa kami yang dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terimalah salam kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah namamu Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih yang sudah join. Jangan lupa like, share acara Morning Cup of Worship with Klasi. Jangan lupa subscribe channel YouTube Klasi KS. Jumpa dengan kita lagi 2 minggu lagi di Morning Cup of Worship with Klasi. Sampai jumpa, selamat Bye-bye, beraktivitas, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.